Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Honorer Channel. Hari ini saya akan berdiskusi tentang seputar pengalaman YouTube dan berbagi pengalaman tentang YouTube. Tentunya sudah hadir di samping saya sahabat saya tentunya yang memang ada sedikit paham tentang seputar YouTube. Beliau akan berbagi pengalamannya. Oke guys, kita simak, tetap pantengin terus channel biar nggak gagal paham. Oke guys, salaman dulu. Perkenalkan Bapak kamera. Oh guys, beliau lu yang ini atuh, lu yang mengenalkan diri masa. Tadi kan sudah dikasih tahu beliau ini adalah seorang pakar atau ingin berbagi pengalaman. pakar politik, pakar itu sebutan orang-orang hebat. Beliau, Saya mah apa tuh? beliau ini yang menjadi inisiator atau inspirasi saya kenapa membuat channel YouTube. Beliau ini di belakang layar guys. Ini orang yang di belakang layar Honorer Channel ternyata guys. Makanya saya selalu berdiskusi untuk kemajuan channel Honorer Channel. Beliau ini orangnya yang di belakang layar guys. Mari silakan perkenalkan diri. Jadi yang dimaksud di belakang layar itu layar saya di belakangnya gitu. Bukan seperti itu, intinya yang membackup, yang memberi motivasi ini beliau. Silakan kasih saran atau masukan kepada youtuber pemula di seluruh Indonesia dan dunia menyikapi tentang YouTube. Itu banyak orang yang membuat channel YouTube. Bagaimana nih motivasinya? Jangan sampai begini. Dia itu membuat channel tapi dia bukan di bidangnya. Maksudnya itu tuh. Jadi harus kontennya itu sesuai bidangnya. Tolong jelaskan ke pemirsa. Jadi bagaimana tuh baiknya kalau misalkan kayak konten masak, memang dia itu jago masak. Jangan sampai dia itu jago komputer, kan nggak nyambung. Nah, tolong dikasih penjelasan. Makanya begitu, maksud saya itu mancing pembicaranya di situ. Jadi bagaimana tuh baiknya? Silakan. Jadi begini ceritanya. Hah? Cerita. Oh silakan, ceritanya bagaimana? Dia dipantau aja, takut memorinya habis. Jadi kalau yang mau dibahas apanya ini? Bawa orang yang belum ahli. Maksudnya buat youtuber pemula itu kalau mau buat konten harus sesuai bidangnya. Kasih sebenarnya nggak usah nanya, saya juga harus bisa sebenarnya, cuman kan lebih mengerti di bidang ini. Karena Bung ini sahabat saya ini pernah Gundala si Putra Petir ini pernah menjadi youtuber juga karena pernah eksis dulu, terus bukan anjlok ya, tiarap karena beliau ini sekarang udah masuk ke instansi pemerintah. Di untuk si YouTube itu bukan tenggelam ya, di apa namanya disebutnya teh di break dulu. Nah sekarang lagi up down di up lagi. Silakan ini pemirsa menunggu jawabannya, motivasinya. Iya. Bidangnya Setiap orang gitu. Setiap orang, ayo setiap orang, pasti setiap orang. Ya, setiap orang kan punya ahli di bidangnya masing-masing. Setiap orang ahli di bidangnya. Kasih itu tadi masukannya kayak gimana? Maksudnya sebagai youtuber nih, kayak saya youtuber pemula nih. Saya kan kontennya tuh bermacam-macam. Saya sedang mencari konten apa yang memang layak buat saya jadi fokus satu konten itu yang memang bakal booming gitu. Nah ini minta masukannya bagaimana nih, bukan buat saya aja, buat pemirsa, buat guys eksis dimanapun berada, bagaimana cara motivasinya biar mereka itu semangat. Kan ada youtuber tentang gaming ya kan, tentang olahraga, tentang masakan, hiburan, tentang nyanyi, semua banyak. Maksudnya kasih tahu harus membuat video itu sesuai bidangnya, jelasin biar nggak gagal paham. Maksudnya ayo ya. Jadi begini guys. tuh nih guys. Jadi setiap orang itu mempunyai
keahlian di bidang masing-masing. Betul. Misalkan mau jadi seorang YouTuber harus dijelaskan dulu Apa? mau buat YouTube, jadi YouTuber itu atau mau buat video itu kontennya dulu yang harus dipastikan gitu. Berarti guys, kata konten kuncinya ya. Nah, kita simpulkan aja kata konten terus. Ya, jadi konten sebuah video itu harus ditentukan dulu, misalkan Nah, ini teman. Ya. kita mau buat konten misalkan Musik guys. Oh ya, terus musik itu kan macam-macam, ada Macam-macam. akustik, ada karaoke, menyanyi, segala macam. Nah, itu kalau kita belum ahlinya di situ ya jangan coba-coba. Jadi intinya guys and sis, jangan coba-coba membuat konten yang memang bukan bidangnya. Bukan keahliannya. Minimal kalau ahlinya memasak, buat konten yang masak-masak ya. Kalau kontennya musik, fokusnya jangan dicampur aduk begitu. Ya sebenarnya bebas. Konten seorang YouTuber itu tidak berpaku harus masak, terus harus nyanyi, terus atau harus apa namanya. Ya itu aja saya bebas aja, cuma kadang-kadang orang itu mencoba konten yang dia sendiri tidak menguasai. Akhirnya jadi setengah-setengah. Makanya guys, jangan setengah-setengah, harus full, harus upload. Jadi intinya sebenarnya ini saya juga bingung sebenarnya, saya juga paham sebenarnya ini kan buat penonton. Jadi bingung ini. Intinya jangan bingung, jangan gelisah. Misalkan Nah, ini Bung siapa namanya? Bung Deddy Dukun. Oh, Bung Deddy Dukun ini seorang YouTuber. Bukan seorang, memang YouTuber. Iya, Ya. seorang YouTuber. Iya. Kan harus seorang itu berarti manusia. Manusia ya. Kalau benda itu bukan seorang, Apa? sebuah YouTuber. Karena orang ini seorang YouTuber yang sedang naik daun, guys. Saya sedang naik daun. Hmm. Berarti saya sakti guys. Daun-daun kecil saya naikin. Ayo terus. Nah, Bung Deddy Dukun kan membuat konten. Ya, Dari bermacam-macam konten yang Betul. sudah dibuat ini mungkin ratusan video udah ya. udah 179 guys. 179 video. Nah itu para subscribernya kan pasti ngelihat dong. Ngelihat, Oh ini ya. Nah dari sekian video yang sudah buat dibuat oleh Bung Deddy ini kan mana nih yang menarik, mana yang memang cocok untuk figur saya seorang Deddy Dukun. kita kan bisa cek buat YouTuber seperti yang sudah Booming ya, sudah jadi trending nomor 1, 2, 3 seperti Mbak Imong. Itu kan udah jelas-jelas kontennya yang dia berikan itu kan. Kontennya jelas, kontennya adalah apa namanya? edukasi Edukasi dan informatif terkait masalah apa namanya? Sama orang lain, sosialnya. Mungkin dulu orang nggak nyangka itu menjadi sebuah trending. betul. Nolong orang kan pernah Pak Ibong aja sendiri pernah mengatakan ketika dia pertama mau ngupload video itu dia takut ragu karena takut disebut ria, takut disebut apa? Disebut pansos, Dia cari-cari panggung ya. Tapi kan dia membuktikan bahwa dia melakukan itu bukan hanya sekedar mencari Sensasi semata. dan mencari subscribe yang banyak, tapi dia murni dari hati. Luar biasa. Baik. Memang apa? Dia ingin Niat melakukan niat baik itu. Dan akhirnya luar biasa. Nah itu yang tadi bilang itu salah satu contoh konten yang dibuat seorang Kak Baim Wong, dibuat kakak ya. Bang Baim, Bang Bang Baim. ini luar biasa. Jadi Dan banyak juga kan YouTuber yang lain yang punya konten seru. Nah, kita sebagai YouTuber pemula pemula kan juga harus menentukan itu. menentukan arah mana konten yang kita buat cocok buat kita ya, enjoy kita buatnya. Jadi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan dulu. Jadi poin yang didapat pada diskusi kali ini adalah pertama kontennya harus terarah, terukur, jelas ya.
harus sesuai bidangnya, walaupun bukan bidang ya boleh mencoba dikali-kali, tapi Boleh. harus memang ditekuni yang satu bidang aja, fokus terarah guys. Dan juga kita harus menginspirasi dari youtuber-youtuber terkenal buat sebagai acuan kita untuk lebih baik buat videonya ya, begitu ya. Misalkan Bung Deddy nih, dia nggak bisa nyiptain lagu, Saya nggak bisa main Gitar. gitar, coba nih main gitar nyiptain lagu, kan akhirnya salah atau gimana? ya akhirnya menjadi apa ya? Kurang excellent, kurang efektif, itu saja. Excel ya kurang, jadi kan jadi tidak dapat. Tidak dapat chemistry atau tidak dapat feelnya. Oke guys, karena waktu belum beres ini kok udah guys, sudah ini baru satu memorinya, pertanyaan. masalah memori karena handphone dipaksakan percuma pas omongan yang enak nanti ketutup. Mending kita nanti sambung lagi di video selanjutnya. Sebenarnya dia menghentikan ini bukan karena memori, karena lapar belum. Oke guys, itu rahasia. Guys and sis, terima kasih atas kehadirannya. Salam manula. Belum beres ini. Sebenarnya belum beres, nanti kan ada season kedua guys. Makanya terus tonton, simak terus obrolan sobat SMA yang Kesimpulannya belum. kesimpulannya tetap semangat membuat konten. Saya Kesimpulannya silakan. saya terus jangan pernah berhenti khususnya bikin konten. Betul. Terus bikin video yang banyak, yang memang edukatif, Ya. yang bikin orang happy, yang senang, Original. tapi tadi bilang disesuaikan dengan kemampuan kita dan itu apa namanya, kebisaan kita. Misalkan tadi kalau yang nyanyi mungkin karena suaranya bagus, kontennya ini silahkan. Gitaris kayak Om Alif Bata Bata kan main gitarnya bagus, luar biasa. Lihat terus konsisten dengan itu. Nah nanti dengan Bung Deddy kontennya kan banyak nih, honorer channel mungkin nanti terkait dengan tentang kehidupan sehari-hari honorer. Oke. Itu seperti apa di sekolahnya atau segala macam, itu akan terus. Jadi itu intinya, boleh gitu mencoba, tapi tadi dibilang harus yakin dengan kemampuan kita. Oh, ini kita bisa menyajikan ini segala ini. Tapi yang lain yang sudah melakukan, yang sudah mencoba, tetap lakukan bagus. Lanjutkan. Oke guys. Mungkin cukup sekian untuk wawancara atau diskusi pada kesempatan ini. Tapi ingat, jangan tonton. Karena kalau disuruh ditonton suka nggak nonton. Baik jangan ditonton nih video ini. Jangan ditonton. Berarti apa maksudnya? Tapi tetap aja saya minta bantuan dukungannya untuk selalu subscribe, like, share, and comment, dan terus nyalakan loncengnya biar mendapatkan terus update video terbaru dari Honorer Channel. Terima kasih atas waktunya Bung Samsul Hadi atau Gundala Seputar Pikir. Terima kasih atas kru semua yang sudah hadir dan memberikan waktunya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya di Honorer Channel. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.